Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini tanggal 7 April 2022 ya. Kita membahas tentang menulis skripsi khususnya untuk bab 1 ya, bab 1 latar belakang. Jadi apa hal-hal yang harus diungkapkan, kemudian dituliskan, kemudian bagaimana cara menulisnya ya. Sebelumnya kan sudah saya sampaikan targetnya adalah bab 1 sampai dengan bab 3 itu syarat untuk mengikuti ujian proposal nantinya, seminar proposal. Nah, tapi kalau untuk tugas Anda nanti bab 1 sampai bab 3 itu untuk tugas metode kuantitatif ya. Nah, hari ini kita coba membahas secara singkat untuk bab 1 latar belakang itu seperti apa gitu ya. Nah, saya akan coba perlihatkan juga referensi yang bisa Anda gunakan ya. Hindari melihat dari skripsi temannya, tapi lihatlah dari jurnal ya. Kemudian juga jurnal yang harus dilihat itu kalau bisa minimal Sinta 4 ya. Jadi yang terakreditasi ya, kalau Sinta itu berarti yang paling tinggi adalah Sinta 1. Terakreditasi A. Kalau bisa ya Sinta 2, Sinta 3 nih yang dilihat gitu kan. Sinta 2 dan Sinta 1 gitu kan. Minimal Sinta 3 gitu. Nah, nanti Anda bisa lihat, ini saya share dulu websitenya ya. Websitenya, kemudian ada tulisan 1. Oke. Nah, ini website Sinta dari kemdikbud.go.id ya. Di sini ada ini Sinta 3 ya. Sinta 3. Nah, kalau Anda ingin mencari kata kuncinya misalkan audit ya. Nah, oke. Nah, bisa lihat di sini ya. Ada beberapa artikel pengaruh kepemilikan institusional Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan. Nah, kemarin juga ada yang ujian seminar proposal ya. Seminar proposal mengambil terhadap nilai perusahaan. Nah, ini juga menarik ya untuk dilihat ya. Ini kan sudah dipublikasi dalam jurnal, ini ada 30 citation atau dikutip 30 kali dikutip ya. Nah, ini bisa diklik karena isunya adalah bagaimana mengukur nanti sektor pertambangan itu seperti apa, nilai perusahaan itu seperti apa. Tentunya didahului dengan latar belakang penelitian gitu ya. Nah, kita coba bahas ya. Saya juga belum baca secara detail, tapi langsung saja kita bahas. Nah, bab 1 latar belakang itu judul bab 1 pendahuluan itu isinya salah satunya adalah latar belakang. Kemudian nanti tujuan dan manfaat mungkin tidak dituliskan di jurnal ya, tapi kalau nanti Anda harus menuliskan tujuan dan manfaat. Oke, perhatikan dulu sebelum kita bahas artikelnya ini ya. Nah, sebentar ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Saya share ini. Nah, tadi dari publikasinya ini kita lihat view artikel ya. Salah satunya pengaruh kepemilikan institusional Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap nilai perusahaan sektor pertambangan. Dari judul ini sebenarnya bisa terlihat bahwa ya
X1-nya adalah apa itu? Kepemilikan institusional ya. Institusi yang memiliki perusahaan tersebut, bukan individu. Ya. Dewan Komisaris Independen. Ya, apakah keberadaan Dewan Komisaris Independen itu akan meningkatkan nilai perusahaan atau tidak, atau menurunkan, sebaliknya berpengaruh atau tidak berpengaruh. Kemudian komite audit, ya, komite audit terhadap nilai perusahaan. Jadi X1, X2, X3. Ya sederhana sih sebenarnya ya. Nah, bagaimana cara menuliskannya terhadap nilai perusahaan? Nah, kita bisa download ya. Download di sini from unipac.id. Nah, daripada menunggu, saya coba pindahkan ke topik yang berbeda sedikit ya. Coba ini ya. Oke, udah pindah ya. Kita bahas ini aja karena ini sudah saya download ya. Pengaruh independensi, objektivitas, pengetahuan, pengalaman kerja, integritas terhadap kualitas audit. Nah, ini kan kita bicara audit ya. Jadi X1-nya adalah apa? Independensi. X2-nya objektivitas. Ya, objektivitas berarti objektivitas dari auditor gitu ya. Ya. Kemudian apa? Pengetahuan, pengalaman kerja, integritas terhadap kualitas audit. Tadi Sinta 3 juga kalau nggak salah. Ya. Terhadap kualitas audit ya. Studi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Ini bisa ditambahkan, bisa tidak. Ya, bebas aja ya. Oke. Ini abstrak. Abstrak ini hanya bisa ditulis ketika Anda sudah selesai menuliskan bab 1 sampai dengan bab 5 ya. Ini kan jurnal seperti sudah dituliskan gitu ya. Kenapa hanya bisa dituliskan setelah selesai penelitian? Karena abstrak ini merangkum seluruhnya termasuk hasil penelitian. Jadi jangan menuliskan abstrak ketika Anda masih menuliskan proposal ya, bab 1 sampai bab 3. Itu nggak nyambung nanti. Nah, coba kita sekarang fokus ke bab 1. Nah, bab 1 itu pendahuluan ada 3 subtopik ya. 1 latar belakang, 2 tujuan, 3 manfaat. Latar belakang, tujuan, dan manfaat. Nah, kita bicara latar belakang. Dan itu harus, maaf, ada 4 ya. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Ya. Nah, itu harus menyambung itu. Harus berkesinambungan dan harus saling terkait-mengkait gitu. Nah, kita bicara dulu latar belakang. Jadi, pertanyaan mendasar adalah hal apa yang melatar belakangi penelitian? Dan saya yakin itu semua kita sudah paham. Ya, artinya paham dalam artian apa sih isinya latar belakang itu adalah hal apa yang melatar belakangi penelitian. Tetapi ketika kita masuk ke dalam konten, sering mungkin belum dalam gitu ya. Kenapa? Karena tidak menghubungkan dengan subtopik yang lain. Tadi subtopik yang lainnya apa? Tujuan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi latar belakang itu harus bisa dihubungkan dengan tadi rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ya. Nah, baik. Kita coba lagi ya. Balik lagi ke latar belakang. Artinya latar belakang itu tadi memuat hal apa yang melatar belakangi penelitian. Hal-hal apa ya. Jadi bukan single ya, tapi plural gitu ya. Nah, ada beberapa hal gitu ya. Pertama tentunya bahwa variabel Y ataupun variabel X1, X2, Anda bebas. Anda mau mulai dari variabel X atau dari variabel Y. Kalau saya memilih lebih variabel Y-nya, karena itu jadi fokusnya ya, variabel dependent misalnya ya. Nah, menjadi fokusnya. Yang menjadi mengapa variabel Y itu penting untuk diteliti. Jadi satu. Tapi sebenarnya itu belum bisa dihubungkan dengan tadi manfaat penelitian.
gitu. Kenapa? Ya. Jadi artinya jangan berhenti sampai di situ. Ya, kenapa? Karena sebagian besar penelitian itu, terutama penelitian kuantitatif itu sudah diteliti tentang variabel Y tadi, misalkan ataupun variabel X itu. Sebagai contoh ya, terhadap kualitas audit, ya, terhadap kualitas auditnya kan ini kan sampai di sini kan boleh Anda potong, ini enggak dihilangkan juga boleh, ya. Apakah kualitas audit itu sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya? Tentunya sudah, ya, sangat banyak penelitian tentang kualitas audit gitu. Nah, cuma di sini dia membedakannya. Pertama dia ambil dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Nah, ini unsur kebaruannya. Tapi yang paling penting bukan dituliskan di judulnya, tetapi di dalam latar belakang ini, gitu loh ya. Nah, karena nanti akan berhubungan dengan apa? Manfaat penelitian. Karena kalau penelitian ini sudah diteliti oleh peneliti-peneliti lainnya, kan jadi pertanyaan, apa manfaat penelitian Anda? Di manfaat penelitian nanti ada kan bunyinya apa? Ya, untuk akademis secara dalam apa? Terkait dengan akademis, manfaatnya nanti penelitian ini bisa memberikan kontribusi teori. Padahal penelitiannya sudah berulang-ulang gitu kan ya. Jadi makanya memang ada kontribusi teori tadi, yaitu ketika apa? Ada hal-hal baru gitu kan ya. Maka unsur kebaruan menjadi penting. Paham ya sampai di situ ya? Artinya tidak berhenti hanya pada mengapa manfaat dari variabel Y itu atau variabel X itu diteliti gitu. Ya. Melainkan juga harus diteruskan, yaitu apa? Apa unsur kebaruan, ya, sehingga bisa menimbulkan manfaat penelitian gitu. Nah, ini adalah salah satu unsur kebaruan. Kita kaitkan juga dengan unsur kebaruan gitu ya. Nah, sekarang coba kita baca gitu ya. Ya. Sebagaimana saya jelaskan juga bahwa secara umum kerangka penulisan itu terdiri dari paragraf pembuka, kemudian paragraf inti, dan paragraf penutup. Ya, paragraf pembuka bisa 1, 2, 3, 4 terserah, ya kan? Tetapi tentunya itu jangan isinya hanya paragraf pembuka gitu ya. Tapi harus yang diutamakan adalah paragraf inti, paragraf utama, gitu kan? Yaitu memuat tadi mengapa penelitian ini perlu diteliti, ya. Selain tadi mengapa variabel-variabel itu penting untuk diteliti. Kemudian juga mengapa penelitian ini perlu diteliti lagi. Itulah bahasanya ya. Kan diteliti lagi ini pada dasarnya. Gitu. Nah, itu ada unsur kebaruan. Nah, yang sering menjadi isu itu kita sering tidak ditemukan mengapa ini perlu diteliti ulang lagi gitu. Isinya sebagian besar kesalahan yang terjadi adalah hanya mengungkapkan betapa pentingnya variabel X dan Y ini diteliti. Ya, itu memang benar, tetapi tidak cukup karena tidak bisa dihubungkan nanti dengan manfaat penelitian gitu. Jadi Anda jangan terjebak hanya membahas, apakah lagi nanti ketika Anda berpanjang-panjang lebar menuliskan terkait dengan kasus ini, kasus itu, gitu kan, yang sumbernya dari media massa, ya, karena konteksnya nggak pas, gitu ya. Kita bicara tentang penelitian, penelitian ilmiah, sementara kita mengeksplor terlalu banyak ya, mengeksplor terlalu banyak tanda kutip ya saya katakan ya, artinya bukan tidak dibolehkan gitu kan ya, tetapi tidak menjadi fokus seharusnya ya, karena dua faktor. Pertama tadi itu hanya menjawab mengapa variabel itu penting diteliti, terus kedua tetapi tidak menjawab mengapa penelitian ini perlu dilakukan kan gitu ya kan, manfaat penelitiannya apa kan gitu, dihubungkan dengan manfaat penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Terus kedua, mengapa jangan berpanjang-panjang terkait dengan kasus-kasus yang terjadi itu ya, karena sumber yang Anda gunakan itu adalah media massa
tingkatan ilmiahnya tentu belum bisa dipertanggungjawabkan secara penuh gitu kan ya, ataupun tidak tinggi tingkatan pertanggungjawabannya gitu kan ya. Oh, saya ngambil dari penelitian sebelumnya. Lihat dulu, hati-hati ya. Ketika Anda mengambil penelitian sebelumnya, apakah penelitian sebelumnya itu mengutip dari kutipan lagi gitu. Nah, itu berarti Anda bukan mengutip dari dari penelitian sebelumnya tentang kasus tersebut, melainkan Anda mengutip dari peneliti sebelumnya yang mengutip dari sumber berikutnya kan gitu. Jadi beda ya. Cara penulisan kutipannya pun harus berbeda gitu ya. Itu kan disebutkan kutipan aslinya disebutkan dulu, kemudian dari peneliti dari jurnal apa gitu ya. Ya harus clear ya. Jadi jangan hanya sekedar mengutip ataupun meniru penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini coba kita lihat yang di Sinta 3 ini seperti apa dia ya. Di masa sekarang ini pemerintah dituntut dalam melaksanakan fungsi secara transparan, akuntabel. Ini udah pasti ya. Ini adalah paragraf pembuka. Ya, belum bisa menjawab mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Setuju nggak? Ya. Tapi nggak apa-apa, ini disantumkan memang harus. Ya, masa langsung tiba-tiba penelitian ini perlu dilakukan, nah kan bukan karya ilmiah juga seperti itu ya. Jadi harus ada introduction istilahnya ya. Kemudian di sini masih peraturan pemerintah nomor 60 tentang sistem pengendalian intern ya. Nah, ini kemudian juga perlu dilihat ya. Satu paragraf ini memuat satu alinea inti ya, ataupun alinea yang menjelaskan, yang menyebutkan tentang topik satu paragraf ini. Didukung dengan alinea-alinea yang lain ya, kalimat-kalimat yang lain. Oh, ini tidak ada komanya ya, tidak ada titiknya, berarti satu kalimat ini. Ya bisa saja ya, karena dia bicara tentang peraturan pemerintah. Tapi coba kita lihat di paragraf pertama ya. Coba ini apa intinya yang ingin dia sampaikan ya. Di sini disebutnya melaksanakan fungsi secara transparan, oke. Nah, oke. Oh, ini sebenarnya kalimatnya nggak terlalu kurang bagus ya, terlalu panjang. Kemudian ini masih Sinta 3 juga ya. Atau mungkin kalimat ini kita lihat ya. Jadi ini intinya kan ya ini fungsi menjelaskan tentang good governance and clean governance gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat yang ini. Ini titiknya mana? Ini titik sini satukan ya. Ini satu kalimat. Meskipun Jawa Barat meraih penghargaan dari Menteri Keuangan, oke. Ya, itu kan pengantarnya ya. Nah, banyaknya korupsi di daerah melibatkan sejumlah pejabat mengindikasikan bahwa keberadaan, nah ini intinya, keberadaan APIP tidak menjamin pemerintah yang bersih dari kecurangan. Saya matiin dulu. Oke. Nah, ya. Nah, sebenarnya paragraf ini kan intinya hanya ini ya. Pejabat keberadaan APIP tidak menjamin pemerintah yang bersih dari tindakan kecurangan. Nah, kemudian ini mulai masuk nih. Menurut Agus, ya, audit adalah suatu pemeriksaan. Ini definisi dia sampaikan, tetapi definisi di sini nggak perlu berpanjang lebar. Ini kan hanya mengantarkan bahwa audit itu adalah ini loh, gitu kan ya. Anda bisa juga tambahkan ini, pindahkan ini ke catatan kaki ya. Kalau bisa aja pindah ke catatan kaki gitu ya. Tapi ini kan untuk menjelaskan, karena ada istilah-istilah yang mungkin tidak semua orang paham tentang audit itu apa gitu ya. Oke. Nah, di sini juga mengantarkan kalimat ini, independensi merupakan kode etik yang diatur dalam SPKN ya. Jadi menjelaskan tentang kode etik dihubungkan dengan audit ya. Nah, kemudian ini ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama ini mengantarkan, paragraf kedua ini masih mengantarkan ya. Kemudian paragraf ketiga ini ini udah mulai masuk ke permasalahan ya. Ya, bahwa permasalahannya adalah
keberadaan APIP itu tidak menjamin pemerintah yang bersih dari tindakan kecurangan. Ya, nah ini kan variabel Y-nya nih. Coba lihat. Dia kualitas audit ya. Ya, pengantar untuk variabel Y-nya. Ya kan? Di sini kan sebenarnya spesifik ini pada inspektorat. Ini APIP tadi ya. APIP itu inspektorat kan. Aparat pengawas intern pemerintah. Ya. Oke. Ini kalau bikin singkatan di atasnya harus diuraikan dulu ya. Nanti baru di dalam kurung baru berikutnya menggunakan singkatannya. Nah, oke. Nah, ini udah mulai masuk ke sini ke paragraf intinya, pasti masih pengantar tapi udah mulai masuk ke paragraf inti. Kemudian ini juga bicara tentang kualitas audit. Ini lebih mengarah lagi ke tentang, karena di sini kan mengenai APIP-nya, aparatnya, ini mengenai kualitas audit. Ya. Hasil penelitian Fitriani menyatakan bahwa objektivitas auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya itu harus dijadikan rujukan. Nanti jangan salah juga. Ada mahasiswa yang mengatakan, Pak, bukankah nanti di bab 2 itu diuraikan tentang hasil-hasil penelitian dari terdahulu atau bikin tabelnya. Ya benar, di bab 2 nanti harus bikin tabelnya yang Anda jadi rujukan, tetapi yang paling penting dari penelitian sebelum terdahulu itu bukan tabelnya, tetapi apa hasil dari penelitian sebelumnya itu dan dipengaruhi oleh apa. Ya, jadi bukan hanya sekedar berpengaruh, karena penelitian kuantitatif kalau hanya bicara sekedar berpengaruh, nah ini jadi isu ya, karena hasilnya cuma berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, proses bagaimana bisa dihasilkan tadi kesimpulan berpengaruh atau tidak berpengaruh itu yang justru menjadi kajian utamanya, ya, karena kan banyak variabel yang mempengaruhinya. Nah, di sana bisa juga dimasukkan unsur kebaruan tadi, ya. Kalaupun Anda ingin meneliti dengan topik yang sama seperti ini, ya, Anda bisa melakukannya dengan memasukkan unsur kebaruan. Apa unsur kebaruannya? Kalau di sini pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat, mungkin Anda mengambil Inspektorat pada Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Cuma Anda harus jelaskan apa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Oh, ini kan regionnya beda. Ya bukan masalah sekedar Jawa Barat atau DKI Jakarta. Dalam hal apa ada perbedaan? Misalkan apa? Aturan yang digunakan oleh Inspektorat Jawa Barat itu beda dengan DKI Jakarta. Aturan yang mana? Gitu kan, Anda harus jelaskan juga di latar belakang. Gitu ya. Ataupun tahunnya, sama-sama di Jawa Barat ini. Anda ambil di tahun 2021. Gitu. Ya, boleh saja. Cuma pertanyaannya, apa yang berbeda di tahun 2018 dibanding 2021? Itu yang harus Anda temukan gitu loh. Bukan hanya sekedar menyebutkan tahunnya berbeda gitu. Atau hasil penelitiannya dari pada Inspektor Jawa Barat ini terhadap variabel X1-nya independensinya berbeda, berpengaruh. Sementara sebagian penelitian mengatakan tidak berpengaruh, sehingga saya teliti ulang lagi gitu. Nggak bisa seperti itu, ya kan? Kan hasil penelitian ini kan secara ilmiah, ya sudah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau penelitiannya ini benar ya, artinya apa? Ya, kalau Anda ingin melakukan lagi, apa yang Anda rubah dari variabel-variabel tadi gitu, ataupun dari apa tadi tahunnya, ataupun respondennya, ataupun teori yang Anda gunakan sebagai rujukan, ataupun pengukuran dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda berikan kan gitu. Jadi harus logis, bukan hanya sekedar menuliskan perbedaan. Bahkan ada yang tidak menuliskan sama sekali perbedaannya gitu kan ya, hanya menambahkan variabel. Saya tambahkan variabel X5, kalau perlu tambah X6, X7, X8 gitu. Nggak apa-apa, cuma pertanyaannya mengapa Anda tambahkan variabel X5, 6, 7, 8 tadi gitu loh. Itu harus jelaskan secara ilmiah. Paham ya? Ini saya wanti-wanti karena supaya kalau
nanti ketika maju ke seminar proposal, jangan kesalahan itu terjadi terus karena meniru apa yang sudah salah sebelumnya kan gitu. Bukan salah sih sebenarnya ya, kan apa ya, cuma enggak proporsional dan ya enggak berkualitas gitu. Ya, karena kalau salah benar itu tentu harus ada rujukannya juga nanti pertanyaannya kan gitu ya. Oke. Faktor lain mempengaruhi kualitas objektivitas ini tadi ya udah ya. Ini penelitian Fitriani ya. Kemudian nah ini karena memang tulisan jurnal ilmiah ya. Dia hanya mengambil hal penting saja. Jadi hanya singkat, hanya berapa paragraf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kalau Anda misalkan nanti deskripsi Anda mau nambahkan, tambahkanlah ya di paragraf intinya. Mana paragraf intinya nih? Ya, pertama ini ya. Ini nih. Mana dia ya? Sebentar di sini nggak jelas. Menyatakan wajib itu memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit, ya. Oke. Dia menjelaskan di sini bahwa penelitian si Fitriani ini menyatakan bahwa ini berpengaruh, ya kan? Kemudian dia jelasin bahwa pengetahuan berpengaruh itu seperti apa, karena pengetahuan audit itu pemahaman auditor nomor. Jadi pengalaman, terutama dari pengalaman ya. Oke, kemudian dalam menjalankan fungsi APIP, auditor membutuhkan pengalaman sebanyak mungkin sehingga dapat menunjang kompetensi auditor yang memiliki pengalaman. Oke. Oke, ini sebenarnya masih belum tajam ya, belum tajam ya. Artinya mengapa penelitian ini dilakukan gitu kan ya. Ini kan dia rujuk kepada hasil penelitian Widya Stuti tadi Fitriani ya. Pengalaman kerja itu mempengaruhi kualitas audit dihasilkan. Faktor integritas juga dapat mempengaruhi. Nah, menyatakan integritas pada pendapat. Nah, belum tajam ya, tapi cukup lah ya mengantarkan bahwa penelitian ini penting gitu kan. Cuma di sini kan belum ada di formatnya jurnal itu tidak ada tujuan rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, kalau ini diteruskan, berarti kan rumusan masalahnya apa? Ya kan? Apakah independensi itu berpengaruh terhadap kualitas audit? Kan gitu ya. Kemudian apakah objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit? Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas audit? Ya. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit? Ya. Integritas juga seperti itu. Nah, kemudian tujuan penelitiannya adalah ingin membuktikan. Nah, ini penelitian kuantitatif ya, ingat ya. Membuktikan ya hipotesisnya ya. Ingin membuktikan apakah tadi X1 ini berpengaruh ke Y, X2 ini berpengaruh ke Y. Nanti kan disebutkan di metodologi itu ada hipotesisnya kan ya, ataupun di bab 2 juga bisa tentang landasan teori ya, landasan teori yang mengatakan terkait dengan independensi ini. Independensi itu berpengaruh nggak terhadap kualitas audit? Nah, ingat, penelitian kuantitatif itu sudah ada rujukannya, hipotesisnya. Ya, H0-nya sudah ada. H0 itu bunyinya sederhana kan, berpengaruh atau tidak berpengaruh kan gitu. Nah, artinya Anda meneliti lagi, apakah H0 ini berpengaruh apa tidak berpengaruh gitu kan ya. X1 ini berpengaruh apa tidak berpengaruh gitu. Kalau tadi H0 ini misalkan berpengaruh, ya independensi itu berpengaruh terhadap kualitas audit, berarti tujuan penelitiannya adalah apa? Membuktikan apakah independensi ini berpengaruh terhadap kualitas audit. Nah, tentunya tidak mungkin dong Anda hanya sekedar mengupas tentang independensi terhadap pengaruhnya terhadap kualitas audit.
melainkan Anda harus mengupas mengapa penelitian ini perlu dilakukan lagi. Ya, mengapa hipotesis tadi perlu diuji? Ya, mengapa hipotesisnya perlu diuji? Nah, asumsinya apa? Berarti ada variabel-variabel yang berubah gitu kan dari hipotesis tadi. Ya, bisa jadi ya. Secara teori hipotesis kan bisa macam-macam ya, dari teori, dari penelitian sebelumnya kan gitu ya. Nah, misal secara teori, penelitian sebelumnya kan juga mengacu pada teori kan gitu ya. Nah, secara teori ataupun secara konsep itu independensi berpengaruh kepada kualitas audit. Nah, teori itu ataupun konsep itu dihasilkan dari penelitian. Penelitian itu dihasilkan dari apa? Dari rancangan, dari latar belakang penelitian, manfaat penelitian, kemudian di sana di dalamnya ada metode pengumpulan data, ada analisis data, ada responden, ada sampling, ada populasi. Jadi sambung nanti ke bab 3 ya. Bab 1, bab 2, bab 3 itu nyambung ya. Nah, siapa respondennya? Tentu akan berpengaruh terhadap tadi X1 ke Y-nya. Respondennya misalkan kalau Anda tanya di Inspektorat Provinsi Jawa Barat sama Inspektorat di DKI Jakarta bisa jadi berbeda. Ya kan, jawaban dari respondennya. Tergantung lagi itu apa yang ditanya. Makanya kan terkadang ini dikombinasikan dengan apa? Perspektif, misalkan perspektif dari inspektorat itu sendiri, orang dari responden yang dianalisis gitu, ditanyakan gitu kan ya. Ataupun dari apa? Misalkan lama pengalamannya si auditor inspektor Jawa Barat itu lebih banyak pengalamannya dibanding DKI Jakarta. Ternyata orang Jakarta itu berbeda gitu kan ya, kan seperti itu gitu. Atau tingkat stres segala macam lah ya. Jadi Anda harus temukan apa hal-hal yang membuat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Nah itu ya. Jadi bukan hanya sekedar mengulang penelitian terdahulu sehingga tidak tercapai tadi manfaat dari penelitian itu sesungguhnya. Nah itu mungkin salah satu contohnya, nanti Anda bisa baca sendiri dari ini kerangka teoritisnya. Ini kalau ini bab 2 nantinya ya, bab 2. Kemudian nanti berikutnya ini masih kerangka teoritisnya ya. Jadi kerangka teoritis itu, nah ini metode penelitian. Metode penelitian ini adalah di sana ada penetapan variabel penelitian, variabel kualitas audit, kemudian yang paling penting juga analisis penelitian ya, metode analisis yang ditetapkan. Biasanya kan kalau kuantitatif ini menggunakan alat ya, menggunakan alat misalkan tadi ini di sini ada membuat model di sini kan, model yang digunakan adalah analisis regresi linear gitu kan ya. Nah ini kan alat aja, jadi harus diketahui bahwa ini alat analisis gitu yang digunakan untuk menganalisis data jawaban berupa jawaban dari responden gitu ya, dari responden. Jadi sangat tergantung dari jawabannya responden. Sebagai contoh sebenarnya kan yang paling sederhana ketika kita menanyakan kepada misalkan kalau Anda naik pesawat ya, dulu Garuda sering melakukan survei itu ya. Ketika kita naik pesawat, kemudian nanti kita dikasih formulir. Kalau dulu masih manual ya. Kalau sekarang kan bisa pakai Google Form, tapi Google Form nggak bisa diaktifkan di pesawat gitu ya. Nah, berupa lembaran kertas gitu. Apakah Anda puas dengan pelayanan Garuda misalkan gitu ya. Nah, nanti dikasih skala puas atau tidak puas 1 sampai 5 misalkan gitu. Ya kan? Nah, tentunya jawaban responden itu akan berbeda-beda. Iya kan? Ada kebetulan penumpang duduknya di kelas ekonomi, kemudian karena kelas eksekutifnya kosong, diberikan fasilitas dia Bapak dipindahkan, kami kasih free upgrade ya, jadi bisnis gitu, kelas bisnis. Tentunya saya yakin kalau yang bersangkutan diberikan kuesionernya, dia nulis akan sangat puas kan gitu.
Iya nggak? Ya kan? Nah, ada yang orang lagi berantem sama apanya, kemudian makanan juga menurut dia nggak enak, makanan di pesawatnya, dia mungkin akan nuliskan tidak puas kan gitu, ya kan? Nah, itu pun nanti dengan metode-metode statistik itu bisa dianalisis ya, mana jawaban yang normal, ya masuk kurva normal, yang tidak normal tentu harus dibuangkan dari data tadi gitu ya. Tapi ingat bahwa penelitian kuantitatif itu kerangkanya seperti itu ya. Di latar belakang ini sangat menentukan ya. Karena kalau tidak ada unsur kebaruan, jadi penelitian ini tidak tercapai ya manfaat penelitiannya tadi ya, karena hanya mengulang-ulang penelitian-penelitian sebelumnya gitu kan, tanpa ada unsur kebaruan yang merupakan ya hal penting sehingga manfaat penelitian itu bisa tercapai. Oke, sekian dulu mungkin dari saya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan nanti dalam chat ataupun Japri ya. Silakan, saya kasih kesempatan dulu bertanya. Ya, silakan. Tadi yang bertanya, namanya sebutkan. Oke, saya dari Ekis, Pak. Mata kuliah Bapak Filsafat Ilmu Islam. Mau nanya, Pak, semisal kita mengutip untuk untuk mencari pendahuluan itu dari beberapa jurnal, kemudian kita maksudnya kita mengutip, terus kita menggabungkan penelitian-penelitian dari beberapa jurnal, kemudian juga kita masukin punya kita gitu, bisa nggak sih Pak? Apakah nantinya itu bisa mempertajam penelitian kita gitu Pak? Atau gimana? Adakah cara lain gitu Pak? Maksudnya adakah cara lain agar kita bisa mempertajam yang Bapak maksudkan tadi ini belum bisa mempertajam. Nah, adakah cara yang bisa mempertajam dari penelitian kita itu Pak, selain yang tadi Bapak sudah jelaskan gitu? Dan apakah dengan kita mengutip lalu kita menggabungkan itu bisa mempertajam semuanya? Dalam artian salah satu cara lain gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Fai. Saya tadi pertanyaan cukup panjang ya, dan saya nangkapnya begini. Mungkin kita dudukkan dulu pertanyaannya ya. Jadi tadi bagaimana cara untuk supaya bisa mempertajam latar belakang penelitian tadi. Seperti itu ya, Fai ya? Ya. Ya, baik. Nah, tadi juga mungkin kurang lengkap contohnya ya. Contohnya seperti ini ya. Penelitian misalkan pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Sederhana ya. Independensi terhadap kualitas audit. Itu kalau kita lihat teorinya ya sudah pasti ya. Kalau semakin independen ya, ataupun kita pikirkan secara nalar, semakin independen tentu akan semakin berkualitas auditnya. Setuju ya? Atau apa itu independen itu harus dipahami oleh peneliti. Ya, apa itu independensi? Independensi itu kan tidak diatur, tidak tergantung. Jadi seorang auditor itu tidak tergantung, tidak diatur, tidak ditekan gitu kan oleh pihak-pihak tertentu. Dia bebas memberikan pendapatnya. Ya. Bebas dari kepentingan, bahkan kepentingan independent in fact, independent in appearance ya. Nah, gitu ya. Pertama, caranya adalah pahami dulu topik penelitian Anda. Kalau tadi independensi terhadap kualitas audit, Anda harus paham dulu tuh. Independensi itu apa? Oke. Kemudian kedua, Anda harus lihat penelitian-penelitian terdahulu. Itu harus, wajib hukumnya. Kenapa? Karena penelitian ini sudah diteliti oleh orang dan banyak sekali. Sangat banyak penelitian itu. Anda tidak perlu mencari-cari variabel yang belum pernah diteliti oleh orang lain gitu. Bukan seperti itu unsur kebaruan tadi ya. Ya kan? Bukan mencari-cari variabelnya, tetapi mencari apa yang unik ataupun apa yang baru dari penelitian saya. Itu penting ya. Anda bisa lihat, baca penelitian sebelumnya, makin banyak makin bagus gitu kan. Tentunya jangan semua yang nanti panjang lebar terlalu panjang ya di bab satunya kan gitu ya. Nah, ingat di bab 1 itu bukan
Anda kutip dari penelitian sebelum itunya secara utuh, tentunya tidak seperti itu ya. Yang Anda ingin kutip adalah menemukan apa sih yang berbeda dari penelitian sebelumnya itu. Misalkan penelitian sebelumnya ini, independensi kantor akuntan publik auditor di Jakarta Selatan ya terhadap kualitas auditnya. Nah, itu macam-macam itu. Ada variabelnya aja baru 2 ya. Kualitas audit. Kualitas audit itu tadi harus pahami juga apa itu kualitas audit. Nah, biasanya masalahnya pengukuran salah satunya. Ya. Baik itu pengukuran kualitas audit ataupun pengukuran tadi independensi. Baik itu variabel X atau variabel Y-nya. Peneliti sebelumnya menggunakan pengukurannya misalkan tadi apa? Ya. Adalah apa? Kualitas audit itu apa ya ukurannya? Misalkan apa ya? Opini WTP itu nggak bisa juga ya. Ataupun apa? Yang proxy yang bisa dipakai, yang sering dipakai gitu ya. Tidak adanya apa? Sebenarnya kan kualitas audit itu diukur dari apa? Dari terhindarnya dari resiko salah saji material. Ya, jadi auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Ketika opininya itu WTP, kan gitu ya. Jadi kesesuaian opini dengan tadi penyajian laporan keuangannya. Itu aja udah banyak perdebatan itu, ya, udah banyak unsur kebaruan yang bisa ditemukan. Anda bisa mengkritik penelitian sebelumnya, mengapa ya dia menggunakan variabel itu gitu loh, pengukuran itu, ya. Kemudian juga tadi apa? Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan itu kan situs penelitian ya, lokasi populasi penelitian, sampling yang Anda gunakan. Nah, mengapa Jakarta Selatan? Selalu mahasiswa menggunakan Jakarta Selatan. Kenapa? Karena jumlah kantor akuntan publik paling banyak. Nah, Anda bisa nanti berargumentasi ya. Kantor akuntan publik itu sebenarnya juga macam-macam ya. Ada akuntan publiknya, ada senior akuntan, ada junior akuntan, ada mungkin belum akuntan sebenarnya, belum auditor ya, masih apa ya, staf administrasi gitu kan ya. Nah, itu penelitian sebelumnya bisa Anda kritik di dalam terkait hal itu. Ini menggunakan responden yang menurut saya itu nggak pas gitu kan ya. Sama-sama Jakarta Selatan nggak apa-apa. Cuma balik lagi, mengapa Jakarta Selatan? Itu harus di-clearkan juga itu. Ya kan? Boleh nggak? Boleh, gitu kan? Atau Anda pindahkan ke Jakarta Pusat. Ya, tanyain lagi. Penelitian saya ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebelumnya itu Jakarta Selatan, sekarang saya Jakarta Pusat. Anda nggak jelasin apa bedanya Jakarta Pusat sama Jakarta Selatan. Dan itu agak sulit untuk menemukannya. Apakah orang selatan itu auditornya lebih stres dibanding Jakarta Pusat? Itu Anda ada hubungan juga dengan topik penelitian Anda. Misalnya tingkat stres, ya kan? Tingkat stres, mungkin ada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa orang-orang yang tinggal atau bekerja di Jakarta Selatan itu lebih tinggi tingkat stresnya dibanding Jakarta Pusat. Ya mungkin Anda bisa gunakan itu sebagai rujukan gitu ya. Jadi begitu, seperti itu. Kita harus menghubungkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena ini bukan suatu teori yang baru, bukan ilmu yang baru yang Anda teliti kan gitu. Bahkan ini ilmu yang berulang-ulang, yang maaf kata tanpa diteliti pun sebenarnya kita udah tahu jawabannya. Nah, cuma ketika bagaimana Anda bisa membikinkan bahwa ini nggak bisa Anda ketahui kalau Anda nggak meneliti gitu loh. Sehingga penelitian saya ini menjadi penting gitu. Kan gitu. Sesungguhnya kan gitu ya. Fai, jadi mudah-mudahan menjawab. Gimana Fai? Mana Fai tadi? Baik, tadi sudah panjang lebar kita bahas ya. Tadi Fai juga sudah mengkonfirmasi, sudah cukup jelas pembahasannya ya Fai ya. Baik, kita akhiri dulu. Nanti Anda bisa akses di YouTube channel ya, woodeducated.com. Sekian dulu dari saya.
terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.